Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, baidahu khairun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qadiru fawqa ibadihi wal halimul khabir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahada, warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, wal malikul quddusul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu anna nabiyyana wa rasulana, imamuna wa azimana wa qaidana wa qawwatana wa aswatana wa habibana wa syafi'ana wa sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Balagha risalat rabbahu wa adha imanatu maula, nasirul ummah wa qasifahu bihi ghamma wa mahya bihi zulma, aqamat bihi Allah, tafaddahu amara Allah wa taqara al ummata ala al mahabba wa bayda, laylaha kanharaha ya zaylaha anha illa halu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ma syaa Allah kan wa ma syaa lam yakun lahu, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usi bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, wa qad fazal fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil 'azim ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khalqin hasanah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di hari ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa pula, mari kita berselawat kepada Nabi kita, baginda kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
memperjuangkan agama Islam mulai dari dulu sampai sekarang saja kita bisa merasakan manisnya Islam. Dialah yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Berdirinya khotib di sini, tak lupa khotib berwasiat kepada pribadi khotib dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah salah satu jalan untuk mencapai surganya Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Atau dalam Al-Quran disebutkan ahaqqa tuqati. Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahaqqa tuqati. Itu kurang lebihnya apabila seseorang telah mencapai derajat takwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka ia akan memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, dia akan selalu mentaati Allah dengan tidak memaksiatkannya. Dia akan selalu mengingat Allah dengan tidak melupakannya. Dia akan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan tidak mengingkarinya. Mudah-mudahan kita dapat mencapai takwa semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Karena takwa juga adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqillah." Yang artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 131. Jadi jamaah sekalian, takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia, baik orang-orang yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Demikian juga takwa adalah wasiat orang-orang yang soleh dari kalangan umat ini atau umat yang sekarang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, beliau mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khalaqin hasanah." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan dosa, perbuatan buruk dengan amal kebajikan, dengan perbuatan kebajikan, dengan perbuatan yang baik. Niscaya kebajikan tersebut, niscaya perbuatan tersebut akan menutupi atau akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Serta bergaulah dengan orang-orang lain dengan akhlak yang baik dan yang mulia. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Ia berkata, Imam Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini menjelaskan tentang 3 permasalahan penting yang mencakup bagaimana manusia beradab terhadap Tuhan, beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka dan berbuat baik antar sesama, antar sosial, antar manusia, antar masyarakat. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga melarang apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhinya, agar kita menghindarinya. Ada juga para ulama mengartikan takwa dengan an yaj'alul insanu bainahu wa baina adzabillah waqaya. Seseorang membuat pembeda atau pembatas antara dirinya dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seseorang membuat batasan yang menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pembatas tersebut adalah melakukan amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga para ulama menafsirkan, mendefinisikan takwa dengan an tuti Allah ala nuri min Allah tarju sawab Allah wa an
menjauhi larangan-larangan Allah berdasarkan petunjuk dari Allah, disertai rasa takut akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian takwa yang paling baik. Seseorang yang bertakwa, ia harus mengetahui mana yang Allah perintahkan kepada kita dan mana yang agar kita selalu mengamalkan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menghindarinya, agar kita bisa menjauhinya. Takwa adalah sesuatu yang sangat esensi dalam akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala memandang kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia, bukan dari jabatannya yang tinggi, bukan dari pejabat yang tinggi, bukan dari hartanya yang banyak, akan tetapi Allah memuliakan seseorang dari tergantung dari ketakwaan yang terancap di dadanya, yang ada di dadanya. Sedangkan Nabi aja yang sudah Allah janjikan bahwasanya diri dia akan masuk ke dalam surganya Allah, akan tetapi dia masih meminta kepada Allah agar apa? Agar Allah menambahkan ketakwaan kepada diri Rasulullah. Beliau sering mengucapkan doa, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa. Ya Allah, aku memohon ketakwaan dan petunjuk kepadamu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja senantiasa memerintah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menambahkan ketakwaan kepada Dia, sedangkan kita yang setiap hari berbuat dosa, apalagi kita yang setiap hari berbuat maksiat, setiap hari yang tak luput dari dosa, maka seharusnya kita yang paling banyak, seharusnya kita yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ketakwaan kepada diri kita masing-masing, agar kita bisa mencapai jalan akhirat atau kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di wasiat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebajikan. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya kebajikan tersebut akan menutupinya. Niscaya perbuatan tersebut akan menghapus dosa-dosa. Dalam keseharian kita tidak diasingkan lagi. Kita adalah manusia-manusia atau orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, menzalimi diri kita sendiri, menzalimi orang lain, menzalimi Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diperintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, malahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita semua mendekatkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwasanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa dan catatan dosa kita adalah dengan memperbanyak berbuat kebajikan terhadap seseorang, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap jamaah, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas, kita duduk di sini di masjid di rumah yang kita cintai ini, yaitu dengan satu tujuan, dengan satu niat. Dari rumah kita melangkahkan kaki kita, yaitu dengan niat menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini adalah salah satu kebajikan atau kebaikan yang kita lakukan dan sangat mulia dan sangat agung di muka Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanah." Serta bergabunglah, berdekatlah dengan orang-orang lain, dengan orang-orang mana saja, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan adab. Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling banyak memasukkan, orang-orang yang nanti paling banyak dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan dengan akhlak yang baik dan yang mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikianlah 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup segala hal, mencakup permasalahan bagaimana hendaknya seseorang mengarungi kehidupan mereka di dunia untuk menjemput kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menambahkan ketakwaan kepada diri kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memimpin kita agar selalu menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, pribadi-pribadi yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawati innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril